Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kami bawa di hadirat-Mu, sebab Kau yang layak. Kami mau kepujian hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar nama-Mu yang ditinggikan oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Akan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, sungguh untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami Yesus, Kau baik, Kau yang berkuasa, tiada yang lain Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau Nama-Mu Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Biar hati-Mu disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa kembali di pagi hari yang penuh berkat Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita percaya bahwa hari-hari kita adalah hari-hari kemenangan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita masih berbicara tentang kasih. Kita sepanjang bulan ini kita akan terus berbicara tentang kasih.
Oleh dan sebab itu, saudara-saudara, persiapkan hati saudara, hidup saudara, supaya kita bisa merasakan kasih yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita, yaitu ketika Dia naik di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita boleh beroleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami berdoa bersyukur atas berkat kasih karunia Tuhan. Sepanjang semalam Tuhan sudah menjaga, melindungi kami, hingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami nikmati daripada Tuhan, itu semuanya karena belas kasihan Tuhan yang sudah menjaga, melindungi kami, memberkati kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami akan melanjutkan segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan, sehingga apa yang kami boleh terima dari firman-Mu akan menjadi rema yang baik bagi hidup kami, yang akan membangkitkan semangat kami, motivasi kami. Kami boleh melanjutkan kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, dan kami boleh melihat keberhasilan, kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Di sini dikatakan bahwa ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, saudara, ia di sini yaitu kasih. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini berbicara tentang kasih yang diberikan, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, oleh orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu, orang-orang yang telah diselamatkan oleh karya Yesus di kayu salib. Kasih inilah yang akan membedakan orang-orang yang sudah dipilihnya untuk diselamatkan dengan orang-orang yang tidak dipilih. Kita karena kasih karunia Tuhan itu dipilihnya bukan karena perbuatan kita, karena kehebatan kita, karena amal kita yang begitu banyak, karena kebaikan kita. Bukan karena itu. Tetapi kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sesuatu yang kita tidak bisa balas dengan kebaikan kita, yang hanya kita bisa terima dengan anugerah, yaitu dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dari ayat ini saya menyimpulkan satu tema yang sangat menarik, yaitu kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak pemarah. Nah, kata ini sering kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin kita lakukan, bahkan kita mungkin melihatnya, kita mengalaminya dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang seperti ini kita sering lihat. Ketika orang mengecewakan kita, kita menjadi marah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam ayat ini, kasih yang diterjemahkan, kasih yang dimaksudkan di sini dengan 4 hal. Yang pertama yaitu kasih itu adalah tidak melakukan yang tidak sopan.
Artinya dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, yang sopan, itu artinya kita sedang melakukan sesuatu yang baik, yaitu kasih kepada orang lain. Kita mengasihi orang lain ketika kita berlaku sopan, berlaku santun kepada orang lain. Nah saudara, yang kedua, kasih itu adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas, dengan tulus, dengan sukarela, tanpa berpikir kita akan menerima keuntungan pribadi dari apa yang kita lakukan, itu artinya kita sedang melakukan kasih yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kasih itu tidak pemarah. Ketika kita hidup damai dengan orang lain, kita hidup positif dengan orang-orang di sekitar kita, kita tidak menjadi seorang pemarah, kita sedang melakukan perintah Tuhan, yaitu kasih. Yang keempat, kasih itu adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kadang-kadang ketika kita mengalami satu tekanan dalam kehidupan kita, kita dibully mungkin, kita dipersalahkan mungkin, sehingga kita menjadi kecewa. Kita mungkin tidak melampiaskan amarah itu, tapi kita menyimpan di dalam hati kita. Kemudian kita melakukan hal yang kedua kalinya, kita lagi menyimpan kesalahan itu dalam hati kita. Ketiga kali orang melakukan kejahatan pada hidup kita, yang kita pandang jahat, kita menyimpan lagi, kita menyimpan lagi, kita menyimpan lagi. Sehingga sampah-sampah itu semakin menumpuk di dalam hati kita, karena kita selalu menyimpan kesalahan orang lain. Kita selalu menyimpan sampah-sampah itu di dalam diri kita. Sehingga seperti bom waktu, ketika api sumbunya sudah saatnya meledak, maka dia akan mengeluarkan ledakan yang sangat dahsyat. Ketika sudah terlalu banyak di dalam diri kita kekesalan-kekesalan kepada orang-orang tertentu, sehingga ketika orang itu melakukan kesalahan lagi, kita sudah tidak mampu menahannya dan kita melakukan amarah yang meledak-ledak. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1 Korintus 13 ayat yang kelima ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kata kasih di sini memakai kata agate. Agape, tapi saudara dalam asal katanya agate, yang artinya di sini dalam terjemahan King James Version memakai kata kariti, artinya amal. Kasih yang dimaksud dengan kasih agape artinya sesuatu yang dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan tanpa pamrih. Kasih yang dilakukan dengan tidak perlu mengharapkan imbalan, tidak perlu mengharapkan sesuatu ketika kita melakukan tindakan ini. Tindakan kebaikan bagi orang lain yang kita lakukan, kita tidak pernah akan berpikir bahwa orang itu akan membalas kebaikan kita kepada diri kita. Nah kata inilah yang digunakan tentang kasih dalam ayat yang ke-14. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih di sini adalah sesuatu tindakan yang sungguh-sungguh seperti kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu ketika Dia memberikan nyawanya bagi hidup kita, dan kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Dia juga tidak mengharapkan balasan, Dia hanya butuh supaya kita percaya kepada Dia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Supaya kita tidak beroleh kebinasaan, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan saudara dalam ayat 1 Korintus 13 ayat yang kelima di sini saudara. Kata pemarah di sini memakai kata
parosunetai, atau dalam terjemahannya dalam King James Version di situ memakai kata provocate, berasal dari kata Ibrani yaitu parosuno. Nah saudaraku, yang dalam kehidupan kita ini, kita sering berjumpa dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menjengkelkan hati kita, orang-orang yang suka membuat kita tersinggung, membuat kita menjadi marah karena mereka menyinggung kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita merasa hati kita, ketika kita merasa perasaan kita dilukai, kita akan menjadi marah, saudara. Nah kasih itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang tulus. Kasih itu adalah tidak sumbu pendek, tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Ketika kita kesal dan jadi gampang marah, itu artinya kita tidaklah sedang menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita gampang marah, ketika kita kesal dan gampang marah, itu artinya kita tidak sedang menunjukkan kasih itu. Tapi ketika kita sabar, ketika diperlakukan yang tidak baik bagi kita, itu artinya kita sedang melakukan kasih itu di tengah-tengah dunia ini. Kata pemarah dalam 1 Korintus 13 seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu parosuno. Parosuno itu asal kata dari parosunetai, yang artinya di sini meledak, artinya sebuah ledakan yang sedang berbunyi keras, yaitu sedang terjadi sesuatu yang sungguh mengejutkan, yaitu dengan tiba-tiba dari sebuah kemarahan yang muncul tiba-tiba. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kemarahan yang tiba-tiba muncul ini karena ternyata dibangkitkan oleh sesuatu hal-hal negatif yang tadinya dikumpul-kumpul, tadinya dipendam-pendam dalam hati kita, yang menjadi dendam sehingga pada saatnya dia meledak. Nah itu yang dinamakan di dalam ayat ini dengan kata pemarah. Sesuatu yang keluar dengan kata King James Version dikatakan di situ provocate, artinya sepertinya ada sesuatu yang membangkitkan, ada sesuatu yang membuat kita menjadi meledak. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mudah terpicu atau dibangkitkan dalam kemarahan. Artinya hidup kita bukanlah orang-orang yang mengasihi. Kalau kita mudah terpicu, kalau kita mudah terpancing untuk menjadi marah yang meledak-ledak, marah yang tidak bisa terkendalikan, itu artinya kita bukanlah orang-orang yang mengasihi. Seperti yang diajarkan Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Love people. Kalau kita mengasihi sesama manusia, itu juga artinya kita juga mengasihi Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, love God, kita juga harus love people. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang kita katakan kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kita harus buktikan ketika kita mengasihi manusia. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin sering marah dan tidak terkontrol. Misalnya di jalan raya saudara,
Tiba-tiba ada orang yang nyalip gitu. Atau tiba-tiba ada orang yang menyeberang jalan tiba-tiba dan kita begitu kaget dan kita rem. Sehingga kita menjadi marah. Marah yang tiba-tiba meledak. Dan kita mengeluarkan makian mungkin. Kita mengeluarkan makian mungkin dan orang itu mendengar dan dia luka hatinya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, itu marah yang tidak terkontrol. Atau mungkin di rumah kita melihat sesuatu keadaan, situasi yang tidak mengenakan, sesuatu yang menjengkelkan sehingga kita marah dan meledak. Atau di tempat kita bekerja, kita menjadi seorang temperamental, kita menjadi marah kepada bawahan kita, kepada teman-teman kita. Karena mereka tidak melakukan apa yang kita perintahkan mungkin. Menjadi marah tidak selalu berdosa, saudara. Saya tidak mengatakan semua marah itu salah. Yesus pun pernah marah, saudara. Kita melihat ketika Yesus berada di bait Allah. Yesus saat itu dia menjadi marah. Tetapi di sini kita bisa melihat marah yang dilakukan oleh Yesus bisa terkontrol. Marah yang dilakukan oleh Yesus untuk mengubah orang lain. Untuk memberkati orang lain. Kenapa sampai Yesus marah di bait Allah? Apakah tidak ada alasan dia marah? Dia punya alasan, saudara. Dia berkata bahwa ada tertulis bahwa rumahku adalah rumah doa. Engkau jadikan sarang penyamun. Nah kenapa dia sampai membalikan meja penukar-penukar uang itu? Dia melepaskan binatang-binatang yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu saudara, orang-orang di situ mereka menjual binatang-binatang yang tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Menurut kitab Imamat, saudara, setiap persembahan yang tidak murni, setiap persembahan yang cacat tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi di sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk mencari keuntungan, orang-orang di situ, pedagang-pedagang merpati, pedagang-pedagang domba, pedagang-pedagang binatang di situ menjual binatang-binatang yang sudah bercacat. Nah disinilah yang Tuhan marah. Karena mereka menipu orang-orang yang sedang datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Sehingga di sini Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka telah membuat bait suci menjadi kotor. Menjadi tempat sarang penyamun. Sarang orang-orang jahat, tempat perkumpulan orang-orang jahat. Oleh sebab itu Tuhan pantas marah. Tetapi satu hal yang kita lihat, meskipun pada waktu itu Tuhan marah, tetapi dia marah terkontrol. Marah yang bisa dikendalikan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus selalu dapat menguasai dirinya saat dia marah. Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Matius 11 ayat 29. Nah saudara-saudara kita melihat bahwa menjadi marah itu tidak selalu berkata bahwa itu salah. Tidak selalu berkata bahwa itu berdosa. Kita boleh marah. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah menjadi seorang pemarah. Artinya kita selalu marah setiap hari. Marah yang tidak terkontrol, itu yang tidak baik. Dan itu berdosa. Tetapi kalau marah untuk menegur orang lain, untuk memperbaiki kesalahan orang lain, bisa-bisa saja saudara. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, kenapa kita tidak harus jadi seorang pemarah saudara. Mungkin saudara pernah melihat seekor ular, satu jenis ular yang namanya ular derix.
Ular Derix ini adalah ular yang paling beracun di dalam dunia ini. Bisa ketika dia menggigit seseorang, dia menggigit orang atau mangsanya, orang akan mati di tempat. Orang akan kehilangan kesadarannya, kemudian akan meninggal pada waktu itu juga. Ular Derix adalah ular yang sangat luar biasa beracunnya. Tetapi yang saya lihat di sini saudara, ular Derix itu ada sesuatu sifat yang luar biasa di sini. Kita lihat bahwa ketika dia merasa terancam, ketika ular ini dia merasa dirinya sedang terancam, dia menjadi stres berat. Ia menjadi sangat marah. Sehingga dia tidak bisa menguasai dirinya. Ular ini tidak bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Ketika dia stres berat. Ketika dirinya merasa terancam, dia marah sekali. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia melingkar dirinya sendiri. Dia menggigit dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya dia mati sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa pelajaran dari ular ini? Sebenarnya ketika kita menjadi seorang yang marah, yang tidak terkontrol, kita mengamuk, sebenarnya kita sedang menggigit dan meracuni diri kita sendiri dengan kepahitan-kepahitan yang ada dalam hati kita. Keluarkan kepahitan-kepahitan itu. Jangan biarkan kepahitan-kepahitan itu ada, tinggal di dalam hati kita. Karena kepahitan demi kepahitan yang kita tumpuk terus dalam hati kita, itu akan membuat kita menjadi seorang yang sangat marah pada waktunya. Kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setiap melakukan tindakan menjadi seorang pemarah, maka tiap-tiap bagian jiwa kita akan mati sedikit demi sedikit. Dan kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Oleh dan sebab itu saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini saudara, jangan jadi pemarah. Mari kita fokuskan hidup kita kepada teladan Yesus. Mungkin kita marah, tetapi biarlah kita menjadi seorang yang sabar seperti yang diteladankan oleh Tuhan. Bisa menguasai diri kita ketika kita marah. Bisa menjadi sabar ketika hati kita menjadi marah. Kita tidak menyimpan kesalahan orang lain ketika kita menjadi marah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah dengar ada satu falsafah dari Tiongkok. Orang pintar berkata bahwa jika engkau sabar pada satu momen di mana kemarahan itu muncul dalam hati kita, maka kita akan lepas pada 100 hari kesuksesan dalam hidup kita. Jika kita sabar pada satu momen di mana seharusnya kita marah pada waktu itu, maka kita akan lepas pada 100 hari kesuksesan yang dianugerahkan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh merendahkan hati kami untuk bisa hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga kasih itu akan menerangi kami, akan membuat hati kami untuk boleh menguasai diri kami supaya kami tidak menjadi seorang pemarah dalam hidup kami, sehingga kami tidak bisa melakukan kasih itu dalam hidup kami. Ajar kami terus Tuhan dalam hidup kami supaya kami boleh menjadi teladan bagi orang lain di mana kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church.
Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.